Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Kalau masih tetap sehat-sehat saja. Jangan lupa tetap berada di rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan ya. Untuk situasi sekarang, sebaiknya tidak perlu banyak keluar rumah, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Eh, baik, kali ini saya akan memberikan materi berikutnya, yaitu kita kembali membahas mata pelajaran kita kali ini untuk pelajaran bahasa Inggris peminatan kelas 10 ya. Kelas 10. Yaitu tentang expression to give sympathy. Jadi ungkapan untuk mengungkapkan simpati. Simpati itu kepedulian ya, kepedulian misalnya turut berduka cita khususnya ya. Jadi simpati ini khusus untuk ungkapan berduka cita, ungkapan kesedihan atau ungkapan kalau bahasa kita Indonesianya ungkapan bela sungkawa ya. Turut berduka cita, turut merasakan kesusahan atau penderitaan orang lain. Nah, anak-anak pasti sering ya menemukan atau bahkan mungkin mengalami hal seperti itu. Karena memang dalam kehidupan ini eh, silih berganti suasana dan situasinya. Kadang-kadang kita merasa senang, kadang-kadang merasa kesulitan, kadang-kadang juga merasa sesuatu yang di jalan itu berat gitu ya. Nah, jadi kita coba perhatikan bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris ya. Oke, seperti biasanya, apa yang akan kita pelajari? What on this chapter? Apa yang akan kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama, expression of sympathy. Nah, bagaimana ungkapan uh, ikut bersedih gitu ya, ikut bersimpati, ikut merasakan sesuatu yang dirasakan orang lain. Kemudian, responding to the sympathy. Bagaimana juga kita merespon atau menanggapi ungkapan orang lain atau orang lain mengungkapkan simpati kepada kita. Cultural awareness. Nah, ini seperti apa caranya atau budayanya pada lazimnya orang cara mengungkapkan itu seperti apa ya. Oke, next, what is sympathy? Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu atau apa namanya definisinya dulu. Apa sih simpati itu? Nah, sympathy is an expression, feeling of pity and sorrow when we know and see someone people are unlucky or have trouble in bad condition. Jadi kira-kira kesimpulannya bahwa simpati itu adalah ungkapan perasaan dari kesedihan atau penderitaan ketika kita mengetahui atau menemukan atau melihat seseorang tidak beruntung atau dalam keadaan kesusahan, kondisi yang buruk, kondisi kesusahan yang buruk. Nah, jadi kalau ada orang yang kondisinya lagi buruk, nah kita memberikan expression atau ungkapan itu sebagai feeling of pity ya. Ini feeling of pity, rasa perasaan kasihan dan sorrow, merasakan penderitaan yang dialami orang lain. Dengan cara apa? By expressing sympathy, we want to hold our concern. Jadi dengan mengungkapkan simpati, kepedulian, kita ingin how our concern. Bagaimana kita concern atau peduli, memperhatikan, careful ya, on other people's condition, dengan kondisi orang lain ya, dengan kondisi orang lain.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ungkapan ini pun sebenarnya juga bisa dalam bentuk langsung mengucapkan verbal ataupun bisa juga dalam bentuk tulisan, dalam bentuk surat, dalam bentuk pesan singkat, apalagi sekarang sudah canggih melalui WhatsApp dan seterusnya. For example, untuk contohnya ini, Dear Putu, I have no words to express how deeply sorry I am to hear about your illness. Ini sahabat saya Putu, saya tidak bisa berkata apa-apa, begitulah kira-kira, saking beratnya ya, saking pedulinya, saking dia bisa merasakan betapa berat gitu ya, betapa ke kondisi orang lain. I have no word to express how deeply sorry I am to hear about your illness. Betapa saya bisa merasakan kesedihan yang mendalam ketika mendengar kamu sakit. I'm in shock to hear this news. Saya shock, kaget sekali mendengar berita ini. My prayers and talk are with your all during this difficult time. Jadi doa saya dan harapan saya kepada kamu selama kamu dalam keadaan yang sulit ini. I love you and please give your children a big hug from us. I would love to fly out or drive down and take care of your kids. If you need me to just tell us about it. Love, Yuki. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya isi detail isi suratnya atau pesannya, message-nya. Tapi ya kesimpulannya itu bahwa yang penulis suratnya ini atau penulis pesannya ini ingin mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita, turut sedih, turut merasakan apa yang dirasakan oleh Putu tadi ya. Oke, next kita lanjut. Expressing to give sympathy. Ungkapan untuk memberikan simpati. Pertama adalah informal situation, yaitu ungkapan simpati, kepedulian dalam situasi resmi. Jadi kita bisa mengatakan I'm sorry to hear that. Jadi kalau ada orang kesusahan secara resmi kita bisa mengatakan I'm sorry to hear that. That's really too bad. I'm sorry to hear that. Buruk sekali itu, atau itu buruk sekali. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear it. Saya turut berduka cita mendengarnya atau mendengar itu. Jadi I'm sorry to hear that itu artinya saya berduka, saya ikut sedih gitu kira-kira. Jadi untuk hal-hal yang mungkin kurang baik terjadi pada orang lain, misalnya habis kecelakaan, kehilangan uang, terjatuh, atau apapun yang menyedihkan atau menyusahkan dia, kita bisa mengungkapkan I'm sorry to hear that. Jadi apa tadi artinya I'm sorry to hear that? Saya ikut sedih, saya ikut berduka cita. Pokoknya setiap berita buruk yang kita dengar atau kita dengar langsung dari pembicara atau dengar dari orang lain, kita bisa mengatakan I'm sorry to hear that. You must be very upset. Atau bisa juga kamu kelihatan sangat sedih gitu ya. Nah, ungkapan-ungkapan memberikan simpati atau ikut peduli atau berduka cita itu bisa dalam berbagai situasi. Look at this picture. What do you see in this picture? Yes. For a serious incident. Nah, untuk contohnya seperti gambar berikut ini, untuk insiden, kejadian yang serius. Bisa juga kita mengatakan goodness, how awful, how terrible, how dreadful, dan seterusnya. Ya.
itu adalah ungkapan simpati. Baik, berikutnya, bagaimana? Apakah ungkapan simpati ini, kepedulian ini, kalau khusus untuk kejadian-kejadian atau kesusahan-kesusahan, peristiwa besar seperti misalnya kecelakaan, ada keluarga yang meninggal dan seterusnya? Tidak ya. Jadi expression to give sympathy ini bisa biasa atau lazim digunakan setiap sesuatu yang menyusahkan, yang menyedihkan, tidak harus sesuatu yang besar atau parah terjadi ya. Bisa juga ini seperti dijelaskan for minor accident. Untuk kecelakaan atau kesusahan kecil juga bisa. Oh, that's bad luck. Misalnya, that's a nuisance. What a shame. What a pity. That's too bad. That's a shame. That's a pity. Nah, kalau yang tadi untuk formal, nah ini biasanya untuk yang situasi yang tidak atau cara yang tidak terlalu resmi, ungkapan yang mengungkapkan simpati tapi tidak dalam keadaan yang terlalu resmi. Expressing condolence, nah, sama expressing condolence ini ungkapan turut berbelasungkawa, ya sama. Cuman mungkin lebih ini ya, bedanya di sini ungkapan berbelasungkawa lebih kepada memotivasi ya, atau menguatkan orang yang sedang mengalami cobaan atau kesusahan itu. Contohnya di sini, it just God's plan. Itu sudah rencana Tuhan. He is in a better place now. Dia sudah berada di tempat yang baik di sisinya, kira-kira begitu. God need another angel. Nah, Tuhan telah membutuhkan, lebih menyayanginya, begitulah kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa kita. He is at peace now. Dia telah damai sekarang, tempat yang damai. Itu ya. Bedanya tadi kalau simpati ikut berduka cita, tapi mungkin tidak ada menguatkan, memotivasi atau memberikan support. Tapi kalau yang condolence itu lebih kepada peduli dan memberi support. Nah, sekarang bagaimana responnya? Tanggapannya terhadap simpati tadi yang diungkapkan orang lain misalnya kepada kita. Nah, bisa kita mengatakan thank you. That's very kind of you. Nah, terima kasih. That's very kind of you. Kamu baik sekali gitu. Atau kamu orangnya sangat baik. There is nothing that can be done about it. Nah, bisa juga begitu ya responnya. It's God's will, I suppose. Itu kehendak Tuhan ya, saya yakin misalnya. Culture awareness, kesadaran budaya atau kebiasaan secara budaya. Bagaimana ungkapan itu digunakan. We can give sympathy expression to someone by saying it directly, or we can use a letter. Ya. Card, short message service, email, television, radio, newspaper. If she or who got the trouble is far from us. Jadi secara adat kebiasaan, secara umumnya ungkapan simpati itu berbelasungkawa tadi bisa diucapkan langsung directly ya, seperti di sini, atau bisa juga menggunakan surat, kartu, pesan singkat, SMS, email dan seterusnya. Maksudnya bisa menggunakan media apapun ya, yang penting pesannya atau ungkapannya sampai. What would you say to express your sympathy in this situation? Nah, coba lihat gambarnya. Gambar apa? Nah, ini semuanya situasi yang
rumit, suatu kesusahan atau suatu situasi yang menyedihkan. Contohnya yang belah kiri ini ada kendaraan yang tertimpa oleh bangunan yang runtuh. Yang sebelah kanan ini jelas sekali dari ekspresinya menggambarkan dia sedang mengalami kesusahan. Jadi apa yang kita ungkapkan atau kita katakan dengan situasi itu? Nah, kita bisa mengucapkan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan apa? Bersimpati tadi. Contohnya, I'm sorry to hear that. Apalagi tadi, it's too bad. Nah, dan seterusnya. Tadi silahkan diulang-ulang ya, dibaca materinya tadi agar bisa dipahami ungkapan-ungkapannya seperti apa. Baik, saya rasa cukup itu saja untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya ini materi cukup singkat ya. Cukup singkat, namun tetap harus anak-anak perhatikan. Jangan sampai salah atau tidak tepat baik dalam memberikan sebuah ekspresi, ungkapan, ataupun juga merespon. Nah, jangan sampai ada orang misalnya terjatuh, kita mengatakan it is very good for you. Enggak, ya kita mengatakan apa? Ya, that's right. I'm sorry to hear that. Baik, lanjutnya silahkan dikerjakan latihannya ya. Ada 5 soal. Nah, ini tolong dicek. Kamu silahkan pilih mana dari ungkapan maksudnya memilih dari opsi jawaban A, B, C, D, mana jawaban yang paling tepat. Bisa berupa ungkapan, bisa juga berupa pilihan apakah dia ungkapan yang tepat atau tidak. Ya, silahkan dilihat ini soalnya. Nanti silahkan dijawab, ditulis jawabannya saja. Misalnya nomor 1 jawabannya A misalnya, atau B, terserah, pilih yang jelas harus dipilih mana yang paling tepat. Silahkan ditulis di kolom komentar. Untuk yang soal yang nomor 2, ini contohnya, ini dialognya. Hi Tia, I saw you with Miss Mira yesterday at the police office. What happened? Hi Tia, saya lihat kamu kemarin di kantor polisi. Apa yang terjadi? Really? I confined Miranda to report the police. Miranda lost her purse when I was in the market. Hai Tia, saya lihat kamu di kantor polisi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Benarkah? Maksudnya benarkah kamu lihat? Nah, itu ya. Benarkah kamu melihat Tia? Maksudnya gitu. I confined Miranda to report the police. Saya menemani Miranda untuk melapor ke polisi. Miranda kehilangan dompetnya ketika dia berada di pasar. Dan Jane merespon dengan ungkapan, "What's a terrible situation for you?" Nah, ini ungkapannya apakah sudah sesuai dengan konteks peristiwa pada kalimat itu? Kamu silakan jawab. The underline expression, maksudnya ekspresi yang digarisbawahi ini ya, yang digarisbawahi ini ya. Apakah situasi digarisbawahi ini sesuai untuk melengkapi kalimat itu? Silahkan dipilih ya. Ini saya bantu menerjemahkan kalau mungkin ada yang kurang paham. The underline expression express, jadi ungkapan yang digarisbawahi itu mengungkapkan apa? Apakah asking help, asking opinion, giving advice, atau showing sympathy. Oke, baik, kita lanjutkan ke
Number 3. Hi Jessica. Oh gosh, what's happened to your finger? Silahkan dibaca lagi ya. Apa yang terjadi dengan jari kamu? Ya, hi Pichen. Well, I unintentionally hurt my finger. Maksudnya, saya tidak sengaja melukai tangan saya. Maksudnya tidak menginginkan. Gitu. How did it happen? Gimana itu bisa terjadi? Saya maksudnya saya mengupas apel dengan pisau. Apa kamu tahu? Oh iya, saya paham maksudnya. Jessica, coba lihat itu tanganmu masih berdarah, keep bleeding. Tanganmu maksudnya masih ada mengeluarkan darah. The suitable expression to complete dialogue is, nah jadi dari dialog mereka tadi yang cocok, ungkapan yang cocok ya untuk melengkapi dialog itu adalah mana untuk yang tangannya terluka tadi, yang cocok adalah apa, yang A misalnya I'm happy to hear that, I know how you feel. Yang B atau C I don't care about you, atau D I'm glad to hear that. Nah, sesuai yang kita pelajari tadi bagaimana responnya untuk situasi yang buruk seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Why was Siva absent yesterday? Her father passed away. Kenapa Siva absen, maksudnya tidak datang kemarin? Her father passed away. Passed away ini tahu, ini kata lebih sopan atau lebih halus daripada dead ya. Dead itu kan meninggal, mati ya. Tapi kalau untuk orang biasanya lebih halusnya dikatakan passed away. Kalau bahasa kita mungkin berpulang, beda ya makna konotasinya mati dengan berpulang. Ini maksudnya orang yang meninggal, ayahnya meninggal. I'm deeply sorry to hear that. Why didn't you tell me before? Saya sangat sedih, deeply sorry, sedih yang mendalam, maksudnya sangat sedih mendengarnya. Kenapa tidak memberi kabar kepada saya sebelumnya, misalnya? I have just heard about it. Saya juga baru dengar kabar itu, kata si Deka. From the dialogue, dari dialog itu, we may assume that, kita bisa mengasumsikan bahwa, nah dari jawaban dari dialog terakhir tadi itu, jawaban si DK ya, kita bisa mengasumsikan atau beranggapan bahwa ya, silahkan dipilih. Oke, the last number, terakhir nomor 5. Oh, what's wrong with you son? Kata ayahnya si Andy ini, ada masalah apa dengan kamu, anakku? I fell from the motorcycle when going to grandma's house. Saya jatuh dari motor ketika pergi ke rumah nenek. Kemudian ini blank ya, kosong. Kalimat selanjutnya, put the medicine on it. Coba diolesin obat. Itulah kalau bahasa kita, coba dikasih obat di bagian itu. Atau ringkasnya, coba dikasih obat. Ya ayah, katanya kan. Coba kita ulangi biar lebih jelas. What's wrong with you son? Ini kan
sedang mengeluh anaknya ini, Andy ini. Oh, katanya. What's wrong with you, son? Ayahnya kan kaget. Ada apa dengan kamu, anakku? I fell from the motorcycle. Saya jatuh dari uh, sepeda motor ketika mau pergi ke rumah nenek. Nah, yang harus dilengkapi adalah bagian yang ini. Apa kira-kira ungkapan yang cocok untuk melengkapi kalimat ini? Put definition on it. Taruh, kasih obat saja, ayahnya. Ya ayah, kata si Andy. The suitable expression, jadi ungkapan yang cocok to complete dialogue is, untuk melengkapi dialog itu adalah misalnya A. How happy you are. Betapa gembiranya kamu. Atau B. It doesn't hurt me. Itu tidak melukai saya. Atau C. You are wrong. Kamu salah. Atau yang D. Oh dear, be patient. I would be okay soon. It would be okay soon. Oh sayang, sabarlah. Semoga itu pasti nanti akan segera sembuh. Itu kira-kira. Oke, until here our material now. Sampai di sini materi kita untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dibaca, diteliti yang benar bagaimana materinya dari awal. Kemudian kerjakan latihan-latihannya, silahkan dijawab di kolom komentar. Ya, cukup ditulis jawabannya saja dengan opsi jawabannya. Misalnya yang benar ini yang B. Tulis saja nomor 5 ini B. It doesn't hurt me. Jangan lupa kalimat pelengkapnya ya dari opsi itu ditulis. Jangan cuman misalnya nomor 5 B atau nomor 5 A. Tidak, nomor 5 A. How happy you are. Kalau pilih yang A. Kalau yang D misalnya nomor 5 D. Oh dear, be patient. It will be okay soon. Oke? Do you understand? Nah, saya harap semuanya paham ya. Lalu kalau sudah paham, silahkan ditonton videonya, kemudian dijawab di kolom komentar. Okay, thank you very much for attention. I am very sorry for some mistake. That's all. Thank you for watching. Don't forget to visit my channel Guru Berbagi 21. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.